Halo Taja, aku Manzo dan ini Janet. Hari ini zaman di Taiwan mau ngomongin apa ya? Jadi hari ini kita mau ngomongin soal vaksin. Jadi kita salah satu yang sudah vaksin ya di Taiwan. Dan di Taiwan itu kenapa kita beruntung itu karena kita salah satu dari 67.000 orang yang sudah dapat vaksin gitu. Batch pertama vaksin di Taiwan ya. Iya, dan kita Vaksin full loh COVID. dapat dua-duanya Iya. vaksinnya gitu. Dan hari ini kita sudah mendapatkan 2 vaksinasi COVID-19, tapi kita mendapatkan AstraZeneca. Iya. Jadi kejadiannya adalah pada saat itu waktu sekitar akhir April itu sebenarnya sudah ada batch AstraZeneca yang sudah datang sekitar 100 ribuan suntik dosis gitu. Tapi karena pada saat itu gak ada kasus lokal di Taiwan dan semua orang kayak mulai agak khawatir gitu loh, kayak itu side effect-nya apa gitu untuk orang-orang, jadi kayak pada nggak mau vaksin gitu. Iya, jadi, Prokes pun sedikit yang vaksin kan. Jadi kan emang katanya AstraZeneca sempat ada beberapa kasus kalau misalnya orang ada blood clotting lah, ada bahkan mungkin yang meninggal gitu Iya, kasusnya. Jadi orang pada sangat-sangat skeptikal apakah Iya, mau betul. riskan gitu istilahnya Iya, ambil AstraZeneca atau enggak. Karena gitu. menurut mereka Fanchen Taiwan itu kayak ancient gitu, jadi kayak nggak bakal ada apa-apa gitu kan. Tapi ya pada saat itu akhirnya pemerintah Taiwan memutuskan daripada ini sayang nih, jadi mereka membuka untuk vaksinasi berbayar bagi siapapun yang mau gitu. Jadi kaum awam gak harus prokes, gak harus kayak orang tua gitu. Pokoknya siapapun yang mau kalian boleh langsung vaksin asalkan kalian ada health insurance-nya atau Cempokanya di Taiwan. Iya. Jadi setelah itu kita jadi cepet banget gitu prosesnya. Waktu itu tiba-tiba buka vaksinasinya, kita hari Rabu ya daftar, terus habis itu hari Jumatnya langsung pergi vaksin ke rumah gitu. sakitnya itu. Jadi rumah sakitnya kita waktu itu di Suci Yuan, mungkin kalau di Indo lebih taunya ke arah namanya Suci Hospital itu ya. ya pokoknya nanti kita tunjukin. Terus habis itu kita vaksin di sana, tapi sebenarnya yang proses pertama vaksin itu kita kayak ke klinik biasa gitu ya, kayak mau vaksin DPT gitu-gitu iya, lah ya. kita benar-benar cuma datang ngomong kita mau vaksin COVID, terus mereka Iya. langsung arahin dan kita langsung Betul. vaksin gitu. Jadi setelah itu makanya kita sudah vaksin, terus tiba-tiba parah kasus lokalnya di Taiwan dan semua orang pada berebut mau vaksin. Iya. Tapi pada saat itu benar-benar udah langsung ditutup juga, pas banget itu Untuk program yang vaksinasi berbayarnya langsung program ditutup. berbayarnya udah ditutup. Jadi gitu. semua vaksinnya langsung dialihkan ke prokes dan langsung ke yang prioritas yang umur 75 ke atas. Jadi seperti yang kayak di Indonesia dari dulu, vaksinasinya memulai dari yang paling tua, prokes ke yang paling tua sampai yang paling muda. Dan itu sama seperti apa yang ada di kondisi di Taiwan sekarang gitu. Jadi sudah ada vaksinasi berbayar. Jadi kalau misalnya kayak umur kita seperti kita gini harus nunggu. Betul. Jadi hari ini kita cuma mau jelasin sedikit tentang prosesnya kita vaksin yang kedua lah ya, karena sebenarnya agak berbeda dengan vaksinasi yang pertama. Lumayan beda. Awalnya kita tuh takut banget kita nggak dapet vaksin Karena yang kita kedua. waktu itu benar-benar udah dibilang kan nggak ada program vaksin yang berbayar Iya, itu. Jadi kayak kita khawatir apakah itu nanti dosis kita itu bakal dikasih ke kita lagi atau yang bakal kedua. dikasih ke prokes gitu. Atau kalau kita disuruh nunggu dulu sampai banyak orang yang sudah vaksinasi pertama barusan kita dapat yang, lagi gitu yang kedua gitu. Tapi untungnya kita dapat kabar bahwa kita bakal dijamin untuk dapat vaksin yang kedua itu gitu. Pada periode itu ya yang 8 sampai 10 minggu gitu. Karena menurut untungnya Taiwan pemerintah Taiwan mempunyai kebijakan sendiri untuk memberikan vaksinasi yang full kepada orang-orang yang sudah vaksin gitu. Jadi pada saat itu kita balik lagi karena kita kan harus full nunggu 2 bulan atau sekitar 8 minggu gitu untuk dapat vaksin kedua. Dan kita pergi pada saat Jumat pagi itu kita benar-benar full pakai N95, kita pakai face shield, bahkan kita alkoholin semua tempat kita pergi gitu. Karena kita takut gitu, itu benar-benar kasusnya pada saat masih sekitar ratusan jumlahnya, 300-an ya. gitu. Dan kita itu benar-benar nggak tahu gitu apakah orang yang di MRT bahkan bisa atau enggak gitu. Iya, karena kan kita kan murid, jadi kita harus naik public transport ya. Jadi kita nggak punya mobil atau motor gitu. Jadi kita harus naik MRT gitu. Iya, jadi kita pada saat itu kita benar takut banget, terus kayak udah mau pergi perang gitu. Terus setelah itu kita ke sana karena kita juga mau ke rumah sakit, jadi kita juga full prokes gitu lah ya. Terus tapi kita waktu ke rumah sakit prosesnya ya sekitar 1 jaman lah ya, kita untuk dari selesai masuk dan sampai kita vaksin ya. Jadi pertama kita harus nunjukin ini
NHI ini yang Cempaka itu. Jadi kita nunjukin dan kita juga nunjukin nomor registrasi kita. Jadi sebelumnya itu kita sudah telepon dulu ke rumah sakitnya untuk memastikan kayak bahwa kita jadwalnya kapan dan kita dapat nomor berapa gitu. Jadi kita kuahau dulu, registrasi dulu, dan setelah selesai kita masuk, dan setelah itu kita disuruh ngisi formulir tentang data pribadi lah, tentang kesehatan gitu. Kita waktu itu gimana, sakit gak, ada nunjukin kondisi-kondisi yang mungkin COVID gak, atau ada yang sakit-sakit yang lain gitu. Dan itu sebenarnya formulirnya ada yang dalam bahasa Inggris ya. Jadi kita buat kalau misalnya orang luar yang mungkin bahasa Mandarinnya kurang gitu, nggak masalah gitu, karena mereka juga akomodasi lah istilahnya. Iya, gitu. Dan juga di sana ada volunteer yang pakai yang bisa bahasa Inggris, yang bakal membantu gitu kalau misalnya memang benar-benar nggak ngerti caranya gitu. Ya, terus setelah itu kita isi, terus besok kita nunggu, terus kita nanti bakal dipanggil sama dokter satu gitu yang menanyakan tentang kondisi kita. Nah ini yang bagian yang lucu gitu. Jadi dia kasih responnya kayaknya memang berbeda berdasarkan orang reaksi pertama vaksinnya itu gimana gitu. Jadi kan kita berdua kan pisah gini di bilik, bukan bilik ya, dokter yang berbeda tapi kita kanan kiri gitu. Jadi dokternya tanya gitu kayak side effect-nya, efek sampingnya kita berdua itu gimana gitu waktu vaksinasi pertama. Terus pas aku tuh kan sakitnya lumayan parah waktu vaksinasi pertama. Jadi setelah vaksinasi pertama aku demam, terus habis itu diketawain dong. Demam, terus badannya sakit-sakit gitu, mual sampai semingguan lah ya. Terus ini memar banget gitu. Nah, tapi dia tuh fine aja sih. Cuman paling benar-benar lemes sama mungkin kayak keringet dingin, tapi selain itu kayak tinggal tidur doang, habis itu besoknya beres gitu. Ya begitu. Jadi waktu kita berdua kasih tahu ke dokter kita kalau misalnya kita kayak gini, responnya mereka beda responnya gitu. Mereka berdua tuh beda gitu. Jadi waktu ke aku responnya dokternya kayak nanti kamu vaksinasi keduanya bakal lebih mending kok gitu. Sedangkan aku dibilangnya bakal lebih parah gitu, vaksinasi keduanya gitu. Iya, jadi kita berdua kayak kenapa ini? Ya udahlah gitu. Tapi ya udah, kita setelah dari dokter itu kita langsung ngantri buat dapetin vaksinnya gitu. Jadi setelah itu kita kayak ada bilik-bilik kecil gitu, dan itu kecil banget gitu, biliknya cuma 3 gitu ya. Terus nanti gantian dipanggil gitu. Nah terus tapi waktu itu aku nggak ada recording ya guys, soalnya aku takut banget gitu. Jadi aku harus nyiapin hati dulu. Iya, saya waktu yang pertama kan sakit banget kan, jadi aku kayak tanya ke susternya kayak, ini nanti bakal sakit lagi nggak sus? Kemarin sakit banget soalnya gitu. Terus katanya susah, enggak kok, harusnya udah nggak apa-apa cus gitu. Cuma 15 detik doang. Kita nunggu 15 menit gitu, cuman vaksinnya 15 detik gitu, beres cepet gitu. Jadi setelah itu sudah selesai vaksin, kita harus tunggu lagi gitu. Jadi dia ada waiting area khusus buat orang yang udah vaksin gitu. Fungsinya adalah karena kan itu sempet nih AstraZeneca memang ada laporan ada yang reaksinya hebat gitu, maksudnya reaksi yang parah gitu. Dan jadi mereka kayak khawatir, mereka emang setup tempat buat kita suruh nunggu dulu ada nggak side effect yang langsung muncul gitu. Betul. Jadi setelah itu 15 menit, tapi untuk yang vaksinasi pertama itu disuruh nunggu 30 menit gitu. Jadi itu ya udah ditunggu aja, duduk aja di situ. Kita tunggu di situ ngobrol bentar gitu. Setelah itu kita dikasih obat kayak semacam paracetamol gitu, Panadol gitu ya. Untuk kalau misalnya ada demam atau apa itu langsung minum obatnya itu. Kita dikasih 4 butir. Tapi aku dengar di rumah sakit yang beda-beda itu ngasihnya beda juga gitu. Jadi ada yang nggak ngasih, ada yang ngasih, ada yang ngasih lebih banyak gitu. Jadi kayak tergantung sama rumah sakitnya ya. Ini pas kebetulan rumah sakit kita Suci Yuan gitu. Dan ketentuannya jadi emang harus nanya lagi sama dokternya dapat atau enggak, atau misalnya gimana gitu. Jadi ini adalah experience kita waktu kita vaksin, dan kita ini vaksinasi berbayar. Dan jadi ini mungkin beda dengan semua orang yang mau vaksin ya. Tapi sekarang sebenarnya pemerintah Taiwan sudah mulai membuka sistem Hopuf email. Jadi kayak kalau misalnya orang-orang yang pada saat hari itu jatahnya itu nggak habis, atau minggu itu jatahnya nggak habis, mereka bakal ngasih ke orang-orang yang sudah daftar vaksinnya itu di website governmentnya Taiwan. Jadi istilahnya ngantri buat dapat sisanya gitu, kalau boleh disingkat gitu. Betul. Jadi itu nanti kita bakal kasih linknya di bawah untuk semua orang yang mau daftar. Ini
pokoknya 18 ke atas sudah boleh daftar. Dan jadi kalau bisa kalian secepatnya daftar nanti setelah nonton video ini gitu. Iya, jadi kalian boleh milih antara AZ atau Moderna, karena sekarang udah ada Moderna di Taiwan, tapi limited banget ya Moderna gitu. Jadi masih jumlah yang lebih banyak adalah di AstraZeneca gitu. Aku dengar-dengar katanya kalau yang daftar Moderna bisa sampai jutaan orang gitu. Iya, jadi memang sekarang udah sangat banyak orang yang desperate lah istilahnya, karena emang untuk sekarang masih masih kan lockdown dan belum tentu nih masa depannya bakal aman lagi seperti ini gitu. Dan yang lihat dengan kita tuh kayak di Thailand ada 12 juta yang benar-benar sudah vaksin full tuh cuma 67.000 gitu. 70.000. Jadi bisa dibayangkan apalagi sekarang ini baru dapat lagi dosisnya berapa banyak orang lagi yang mau gitu. Jadi untuk kalian yang mungkin masih agak takut soal AZ, jangan takut karena kita berdua nggak apa-apa, dan banyak di teman-teman kita juga yang ikut dengan program kita juga nggak apa-apa. Nggak masalah. Jadi nggak cuma kita, udah banyak sebenarnya teman kita yang udah vaksin gitu, dan mereka nggak laporin kondisi apapun yang fatal gitu, nggak ada sama sekali. Jadi sebenarnya aman, totally aman kok. Jadi kalau misalnya kalian benar-benar mau vaksin, jangan nunggu Moderna doang gitu. Boleh daftar dua-duanya, AZ sama Moderna. Jadi biar cepet gitu, pokoknya vaksin dulu lah. Kalau memang dapat ambil aja deh untuk sekarang, karena kondisinya di seluruh dunia sekarang ini sangat parah gitu. Iya, jadi hari ini kita bakal pokoknya ini adalah informasi-informasi yang kita tahu tentang vaksin, dan boleh tanya-tanya lagi lah kalau misalnya memang kalian mau tahu sesuatu lah yang lain gitu. Tapi ini pengalaman kita tentang vaksin di Taiwan, ya semoga membantu untuk semua orang. Dan ya pokoknya kita taruh link di bawah, jadi kalian kalau mau daftar vaksin boleh langsung daftar aja gitu. Jadi sampai di sini dulu. Jadi kalau untuk kalian yang suka boleh like, dan untuk nggak suka boleh dislike juga, terserah kalian. Yang penting share ke teman-teman semua tentang informasi ini, dan jangan lupa subscribe ke channel kita ya. Oke, kalau gitu see you, bye bye.